Garnacho tolak bermain bersama dengan Ronaldo di Al Nassr, pilih bertahan di Inggris demi balas dendam. Alejandro Garnacho membuat keputusan mengejutkan dengan menolak tawaran bergabung bersama Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Meski Ronaldo adalah idolanya sejak kecil, Garnacho memilih jalan yang berbeda, jalan yang bisa membawanya membuktikan diri, bahkan mungkin membalas dendam Manchester United yang kini mulai menyingkirkannya. Pemain berusia 21 tahun itu disebut-sebut menjadi salah satu nama yang tidak masuk ke dalam rencana pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim. Dia bahkan tidak dibawa dalam skuad pramusim ke Amerika Serikat. Isyarat kuat bahwa masa depannya di Old Trafford kian kabur. Namun alih-alih menerima tawaran menggiurkan dari Liga Arab Saudi, Garnacho justru menegaskan niatnya untuk tetap bertahan di Eropa. Bahkan lebih spesifik, dia masih ingin bermain di Liga Inggris. Bukan hanya soal kompetisi, tetapi soal pembuktian diri. Garnacho tidak mau keluar dari Inggris, dia ingin tetap di Premier League untuk menunjukkan kepada dunia dan kepada Manchester United sendiri bahwa mereka salah menyingkirkannya, ujar dari sumber terdekat. Beberapa klub seperti Chelsea dan Napoli mulai dikaitkan dengan sang winger Argentina berdarah Spanyol itu. Napoli sempat dikaitkan sebagai peminat potensial. Namun menurut laporan terbaru, Napoli saat ini belum menunjukkan keseriusan untuk merekrutnya secara konkret. Mereka masih ragu apakah Garnacho adalah investasi tepat untuk lini depan mereka. Namun Garnacho dikabarkan lebih tertarik dengan opsi melanjutkan karirnya di Premier League demi menuntaskan ambisi pribadi yang kini berubah menjadi misi balas dendam. Sementara itu Garnacho masih sibuk menjajaki peluang dengan beberapa klub Premier League yang bisa memberinya menit bermain reguler. Dia mencari tim yang bisa menjadi wadah pembuktian diri sekaligus ajang balas dendam elegan kepada Manchester United. Sebagai pemain yang dikenal penuh semangat dan percaya diri, Garnacho kemungkinan besar bakal tampil habis-habisan jika nanti berseragam klub rival. Bagi fans Manchester United, skenario ini tentu menjadi dilema emosional melihat talenta muda mereka bersinar, tetapi bukan lagi untuk setan merah. Jalan Marcus Rashford ke Barcelona masih terjal. Saga transfer Marcus Rashford menuju Barcelona kini memasuki sebuah babak baru yang lebih rumit. Kini mulai muncul beberapa rintangan tidak terduga yang bisa menggagalkan kepindahan ini. Padahal posisi dari sang pemain dan klubnya sudah cukup jelas. Rashford sendiri hanya ingin pindah ke Barcelona, sementara Manchester United pun sudah siap untuk melepasnya. Namun laporan terbaru menyebut adanya keraguan dari internal Barcelona sendiri. Selain itu kini muncul pula pesaing serius dari Italia yang ikut meramaikan perburuan. Situasi ini membuat jalan Rashford menuju Camp Nou menjadi lebih terjal dari perkiraan. Masa depannya yang tadinya tampak jelas kini kembali menjadi sulit untuk diprediksi. Aspek yang paling jelas dari saga transfer ini adalah niat sang pemain. Rashford dikabarkan hanya mau untuk bergabung dengan Barcelona pada musim panas kali ini. Sebelumnya dia telah menolak pendekatan dari klub Liga Pro Arab Saudi. Kini satu opsi potensial lainnya dari Turki juga telah dia kesampingkan demi menjaga asa. Menurut laporan dari media Spanyol Marca, Jose Mourinho menolak kans untuk merekrutnya ke Fenerbahce. Mourinho tahu betul bahwa mantan anak asuhnya itu hanya memikirkan Barcelona. Di Manchester United, Rashford bahkan dilaporkan sudah berlatih secara terpisah. Dia kini sedang menanti kelanjutan proses negosiasi antara pihak United dan Barcelona. Sayangnya keinginan kuat dari Rashford ini tidak sepenuhnya disambut dengan hangat. Laporan menyebutkan bahwa ada keraguan yang muncul dari jajaran internal Barcelona. Direktur olahraga klub Deco disebut tidak terlalu yakin dengan rencana transfer tersebut. Dia dikabarkan lebih menyukai profil pemain lain seperti bintang Liverpool Luis Diaz. Di tengah keraguan internal ini muncul pula sebuah pesaing baru yang sangat serius, raksasa Serie A Juventus. Kini dilaporkan telah secara resmi memasuki perburuan. Menurut laporan dari media Italia Tuttosport, Juventus menjadi rival yang sangat berbahaya. Kehadiran mereka berpotensi besar mengancam rencana transfer yang sudah disusun oleh Barcelona. Barcelona memang tidak berada dalam posisi untuk bisa membeli Rashford secara permanen saat ini. United diketahui mematok harga di angka 40 juta pound sterling. Oleh karena itu, Blaugrana sedang mengusulkan skema transfer yang berbeda. Mereka ingin meminjam sang penyerang selama satu musim penuh dengan opsi pembelian. United sendiri dilaporkan cukup terbuka dengan opsi pinjaman itu. Soalnya mereka juga ingin sang pemain bisa segera pergi dari Old Trafford. Meski kini muncul banyak rintangan baru, baik Barcelona maupun Rashford disebut tetap tenang. Keduanya masih cukup yakin bahwa kesepakatan pada akhirnya bakal bisa tercapai. Manchester United digugat oleh mantan pemain atas dugaan nasihat medis yang lalai. Mantan bek Manchester United Axel Tuanzebe menggugat klub tersebut atas dugaan nasihat medis yang lalai. Pemain 27 tahun itu baru saja bergabung dengan Burnley awal bulan ini.
yang telah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan tinggi terhadap United pekan lalu. Gugatan ini berkaitan dengan periode sejak Juli 2022 yang melibatkan cedera yang tidak diungkapkan secara spesifik dan dianggap sebagai klaim bernilai tinggi, diperkirakan lebih dari 1 juta pounds atau sekitar 21 miliar rupiah. Tuan Zibe absen selama 195 hari pada musim terakhirnya di United, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Stoke City pada Januari 2023, di mana dia hanya tampil sebanyak 5 kali. Dia bergabung dengan United sejak usia 8 tahun, melakukan debut di dalam tim utama pada 2017 dan total tampil 37 kali sebelum meninggalkan klub pada musim panas 2023. Setelah itu dia bergabung dengan Ipswich Town sebagai pemain bebas transfer pada bulan September di tahun yang sama. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini pernah menjadi kapten United di setiap level usia. Penampilan terakhirnya untuk klub terjadi di final Liga Eropa 2021 melawan Villarreal, di mana dia berhasil mencetak gol pada adu penalti meski akhirnya United kalah. Mantan pemain timnas Inggris U21 yang kini membela Republik Demokratik Kongo juga pernah menjalani 3 periode pinjaman di Aston Villa serta sempat bermain untuk Napoli pada 2022. Pengacara Tuan Zibe, Simons, dan juga pihak Manchester United sama-sama menolak memberikan komentar ketika dihubungi oleh awak media. Namun kabar ini semakin menunjukkan betapa bobroknya sistem kerangka tim raksasa tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa selama ini banyaknya pemain yang cedera adalah faktor dari buruknya pelayanan kesehatan di dalam klub tersebut. Tinggalkan Ruben Amorim, Darren Fletcher resmi menangani Manchester United U18. Manchester United resmi menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih kepala United U18 pada Senin 14 Juli. Dengan adanya keputusan tersebut, Fletcher meninggalkan posisi asisten pelatih tim Setan Merah. Langkah itu menjadi pergeseran strategis dalam struktur kepelatihan United. Situasi tersebut membuat manajer United Ruben Amorim kehilangan satu di antara sosok andalannya di jajaran staf pelatih. Kini Darren Fletcher akan fokus membina pemain-pemain muda The Red Devils. Manchester United dengan bangga mengumumkan penunjukan Darren Fletcher sebagai pelatih kepala tim U18, tulis pernyataan resmi klub. Fletcher bukan sosok asing bagi publik Old Trafford. Dia adalah jebolan Akademi United yang sukses mencatat lebih dari 300 penampilan untuk tim utama. Fletcher dikenal karena ketangguhan, kepemimpinan, dan daya juang yang luar biasa. Padahal dia sempat berjuang melawan penyakit Crohn atau radang usus kronis dalam masa karirnya. Pada usia 41 tahun, Fletcher kembali ke tempat di mana segalanya bermula. Dia sudah memimpin sesi latihan pramusim tim U18, termasuk dalam camp pelatihan di markas Adidas di Jerman dan laga uji coba melawan Queen's Park Rangers. Saya sangat bersemangat menjalani peran baru ini dan mengambil tanggung jawab lebih besar untuk membina pemain muda secara langsung, ungkap Fletcher. Saya ingin membantu mereka mengembangkan potensi dan menyiapkan mereka untuk bersaing di level tertinggi, tambah Fletcher. Pergantian peran Fletcher tentu menjadi kehilangan bagi Ruben Amorim yang bakal menjalani musim penuh pertamanya sebagai manajer United. Fletcher merupakan bagian dari tim pendukung yang membantu transisi awal Amorim di United. Namun begitu, Fletcher tetap menjadi aset penting bagi klub secara keseluruhan. Sementara itu, Amorim bakal membawa tim utama tur pramusim ke Amerika Serikat pada Juli tahun ini. Di sisi lain, Fletcher tetap di Carrington untuk memoles bintang-bintang masa depan Manchester United. Dengan langkah ini, United mempertegas komitmen terhadap pengembangan akademi mereka. Keputusan itu juga membuka jalan bagi Fletcher untuk membangun kredibilitas sebagai pelatih dan pada masa depan diharapkan bisa kembali mengasuh tim utama Manchester United.